Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teknologi Informasi dalam Kehidupan Masyarakat. Kelompok kami beranggotakan pertama diri saya sendiri, yaitu Muhammad Esar Asazili dengan NIM F1D022070. Kemudian ada Rafli Rizani dengan NIM F1D022088. Kemudian ada juga Rizal Dwi Kurniawan dengan NIM F1D022091. Dan yang terakhir ada Yusril Ibtida Ramdhani dengan NIM F1D022102. Presentasi kami berisi 3 bab, yaitu pendahuluan sebagai bab pertama, pembahasan sebagai bab kedua, dan penutup sebagai bab ketiga. Bab 1. Bab pertama. Pendahuluan. Era teknologi informasi sangat mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Setiap saat, mungkin kita tidak akan pernah lepas dari perannya sebuah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini memudahkan penyebaran informasi ke berbagai daerah. Bahkan informasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Informasi terkini yang terjadi di suatu daerah dapat dikumpulkan dengan mudah, sehingga keberadaan teknologi informasi saat ini telah membantu proses kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk pada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia yang berarti studi tentang sesuatu. Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Dalam bukunya, Sen mengatakan istilah teknologi informasi digunakan untuk mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data dan informasi. Bab 2. Pembahasan. Penggunaan teknologi informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja, tetapi merupakan komponen wajib yang harus dimiliki. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia sudah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Teknologi informasi ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, bahkan akan berupa sebuah informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan di suatu instansi. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. 1. Bidang pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari teknologi informasi. Teknologi dalam bidang pendidikan terus berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini, pendidikan juga membutuhkan teknologi informasi yang sama besarnya seperti kalangan dunia kerja. Dunia pendidikan berkaitan erat dengan informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, kemudahan akses informasi dan pengetahuan menjadi sangat penting. Kemampuan dan fitur internet memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Saat ini juga telah banyak dikembangkan aplikasi dan website terkait pendidikan, contohnya seperti Braja Unra, Google Classroom, dan Schoology. Penerapan e-learning juga mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, 1. Dapat diakses di mana saja. 2. Waktu belajar lebih fleksibel. 3. Lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan referensi. Dampak negatifnya, 1. Keterbatasan akses internet. 2. Pemahaman materi lebih susah. 3. Minimnya pengawasan dalam belajar. 2. Bidang kesehatan. Salah satu penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card.
Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya adalah berbagai aplikasi seperti Peduli Lindungi, JKN Mobile, dan Halodoc. Penerapan aplikasi dalam bidang kesehatan juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, 1. Lebih cepat dan mudah dalam melakukan registrasi dan konsultasi. 2. Dokter dapat memantau pasien secara online. Semua informasi medis dapat ditransmisikan ke dokter lain dalam format digital. Dampak negatifnya, 1. Informasi yang didapatkan oleh pasien tidak selalu akurat. 2. Dokter tidak bisa meresepkan obat. 3. Tidak bisa untuk terapi dan penanganan darurat. Tiga, sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, salah satu contoh penerapan teknologi informasi telah diterapkannya transaksi perbankan melalui internet yang disebut juga dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo, hingga transfer antar bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Contoh lainnya dalam bentuk aplikasi seperti OVO, Dana, dan mobile banking. Penerapan aplikasi dalam sektor perbankan juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu lebih cepat dan mudah dalam melakukan transaksi. 2. Lebih cepat dan mudah membuka rekening tabungan baru. 3. Bisa melakukan pengecekan saldo kapan saja dan di mana saja. Dampak negatifnya yaitu 1. Rawan kejahatan online seperti phishing. 2. Tidak dapat melakukan transaksi online bila tidak ada internet. 4. Bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk sarana perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce. E-commerce adalah kegiatan mendistribusikan, membeli, menjual, dan memasarkan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer uang elektronik, penukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana lingkup e-business lebih luas, tidak hanya perdagangan, tetapi juga mencakup kerja sama dengan mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Penerapan aplikasi dalam bidang bisnis juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudahkan melakukan penjualan dan pembelian. 2. Banyak diskon. 3. Harga barang yang dijual lebih terjangkau. Dampak negatifnya yaitu barang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. 2. Biaya pengiriman lebih mahal. 3. Sering terjadi kerusakan produk saat sampai. Bab 3. Penutup. Kemajuan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan ditemukannya berbagai macam teknologi yang mendukung informasi ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, di mana semua informasi yang ada di dunia ini dapat kita dapatkan dalam waktu yang relatif singkat. Mengetahui beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, maka peranannya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, bisnis, maupun perbankan, dan dapat dikatakan bahwa saat ini kehidupan manusia sangat mengandalkan bantuan teknologi dalam kehidupan sosial ekonominya. Karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.